Yang anyut-anyut itu diambil berenang-berenang, tapi sampai sekarang kami mohon Pak, bantuannya. Adik kami itu sakit, kami belum ada turun apapun di sini, belum dapat bantuan apapun. Kami mau konsumsi air banjir itu. Ada sini banyak yang sakit Pak, kami mohon. Belum ada apa-apa kami di sini. Pesawat lewat, belum ada turun apa-apa di sini Pak. Kami ada itu sakit, ada yang sakit, ada anak-anak. Ini mulai batuk-batuk kami Pak. Tangisan korban banjir di Aceh Tamiang. Warga terpaksa minum dari genangan air banjir. Malapetaka dan luka banjir yang membekas. Belakangan ini, Aceh dan khususnya Aceh Tamiang dilanda banjir bandang dan longsor akibat hujan deras yang tak henti-henti. Korban jiwa yang kemarin 116 jiwa sekarang menjadi 166 jiwa meninggal dunia. Artinya dalam satu hari ini bertambah 60 jiwa meninggal dunia. Akibat peristiwa ini, ribuan warga menjadi korban. Rumah terendam, jalan utama terputus, akses ke desa-desa terisolasi, serta rusaknya infrastruktur dasar. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang telah menetapkan status tanggap darurat menyusul laporan dari seluruh kecamatan terhadap risiko tinggi banjir, longsor, dan tanggul jebol. Antara News Aceh. Menurut data resmi, sebanyak 1.667 kepala keluarga, KK, terdampak banjir menerima bantuan tanggap darurat berupa sandang dan pangan, air mineral, mie instan, minyak goreng, sarden, serta paket logistik lain seperti peralatan dapur, tenda darurat, dan perlengkapan rumah tangga. Namun, meski upaya distribusi bantuan sudah mulai dilakukan, kenyataan di lapangan memperlihatkan penderitaan warga yang jauh dari kata normal. Derita warga. Belum makan, minum dari air banjir. Sejumlah korban mengungkap kisah pilu. Banyak di antara mereka belum memperoleh bantuan logistik, makanan, air bersih, atau air minum hingga beberapa hari pasca banjir. Akibatnya, sebagian warga terpaksa bertahan hidup dengan minum air dari genangan banjir. Seorang warga, Irwan, bukan nama sebenarnya, menceritakan, "Kami sudah 4 hari tidak makan, air bersih kosong, dan tidak ada bantuan ke sini. Terpaksa kami saring air genangan lalu minum demi anak-anak." Suara tangis, keluhan, terutama dari ibu, anak, dan lansia, menggema di pengungsian maupun rumah yang masih terendam. Kondisi seperti ini memperlihatkan betapa parahnya krisis bantuan dan logistik di tengah krisis bencana. Media lokal bahkan menyoroti bahwa di beberapa titik, bantuan logistik dan air bersih belum menyentuh banyak desa. Padahal kebutuhan mendesak, air minum, makanan, kebutuhan bayi dan balita, serta obat-obatan sederhana. Isolasi, infrastruktur rusak, dan sulitnya distribusi bantuan. Salah satu kendala besar dalam distribusi bantuan adalah rusaknya akses jalan dan jembatan. Banyak rute utama terputus akibat tanah longsor dan banjir, membuat desa-desa di kawasan terpencil terisolasi. Karena kondisi ini, pengiriman bantuan terpaksa dilakukan melalui jalur darat alternatif atau via udara/laut jika memungkinkan. Meski demikian, banyak warga mengatakan bahwa bantuan terlambat atau bahkan belum sampai sama sekali ke kampung mereka, khususnya di wilayah hulu atau terpencil. Krisis akses dan distribusi ini memperpanjang penderitaan warga, kekurangan makanan, air, bahan pokok, serta layanan kesehatan dasar. Tangisan korban banjir di Aceh Tamiang. Warga terpaksa minum dari genangan air banjir. Malapetaka dan luka banjir yang membekas. Belakangan ini,
Aceh dan khususnya Aceh Tamiang dilanda banjir bandang dan longsor akibat hujan deras yang tak henti-henti. Akibat peristiwa ini, ribuan warga menjadi korban. Rumah terendam, jalan utama terputus, akses ke desa-desa terisolasi, serta rusaknya infrastruktur dasar. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang telah menetapkan status tanggap darurat menyusul laporan dari seluruh kecamatan terhadap risiko tinggi banjir, longsor, dan tanggul jebol. Antara News Aceh. Menurut data resmi, sebanyak 1.667 kepala keluarga, KK, terdampak banjir menerima bantuan tanggap darurat berupa sandang dan pangan, air mineral, mie instan, minyak goreng, sarden, serta paket logistik lain seperti peralatan dapur, tenda darurat, dan perlengkapan rumah tangga. Antara News Aceh. Namun, meski upaya distribusi bantuan sudah mulai dilakukan, kenyataan di lapangan memperlihatkan penderitaan warga yang jauh dari kata normal. Derita warga. Belum makan, minum dari air banjir. Sejumlah korban mengungkap kisah pilu. Banyak di antara mereka belum memperoleh bantuan logistik, makanan, air bersih, atau air minum hingga beberapa hari pasca banjir. Akibatnya, sebagian warga terpaksa bertahan hidup dengan minum air dari genangan banjir. Seorang warga, Irwan, bukan nama sebenarnya, menceritakan, "Kami sudah 4 hari tidak makan, air bersih kosong, dan tidak ada bantuan ke sini. Terpaksa kami saring air genangan lalu minum demi anak-anak." Suara tangis, keluhan, terutama dari ibu, anak, dan lansia, menggema di pengungsian maupun rumah yang masih terendam. Kondisi seperti ini memperlihatkan betapa parahnya krisis bantuan dan logistik di tengah krisis bencana. Media lokal bahkan menyoroti bahwa di beberapa titik, bantuan logistik dan air bersih belum menyentuh banyak desa. Padahal kebutuhan mendesak, air minum, makanan, kebutuhan bayi dan balita, serta obat-obatan sederhana. Isolasi, infrastruktur rusak, dan sulitnya distribusi bantuan. Salah satu kendala besar dalam distribusi bantuan adalah rusaknya akses jalan dan jembatan. Banyak rute utama terputus akibat tanah longsor dan banjir, membuat desa-desa di kawasan terpencil terisolasi. Karena kondisi ini, pengiriman bantuan terpaksa dilakukan melalui jalur darat alternatif atau via udara/laut jika memungkinkan. Meski demikian, banyak warga mengatakan bahwa bantuan terlambat atau bahkan belum sampai sama sekali ke kampung mereka, khususnya di wilayah hulu atau terpencil. Krisis akses dan distribusi ini memperpanjang penderitaan warga. Kekurangan makanan, air, bahan pokok, serta layanan kesehatan dasar